Anda pernah nggak lagi scrolling media sosial, terus lihat temen posting soal kehidupan baru mereka di luar negeri, dan kepikiran, wah, apa gue kabut juga ya? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Soalnya makin banyak anak muda Indonesia yang serius mikirin buat berkarir di luar negeri. Dan mereka punya semacam kode khusus buat ini. Nah, ini dia kodenya. Hashtag kabur aja dulu. Tagar ini lagi rame banget kan? Tapi ini bukan cuma tren atau keluhan biasa loh. Ini tuh kayak cerminan kegelisahan yang dalam banget. Soal ekonomi, soal masa depan, soal politik. Ini semacam jeritan hati dari generasi yang lagi mempertanyakan, masa depan gue di sini gimana ya? Tapi ini jauh lebih besar dari sekedar tren di dunia maya. Ini adalah fenomena nyata yang dampaknya bisa serius banget buat masa depan Indonesia. Jadi yuk kita bedah, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu talenta-talenta terbaik kita satu persatu mutusin buat kabur. Fenomena ini sebenarnya punya istilah resmi, brain drain. Mungkin Anda udah pernah dengar. Ini bukan isu baru, tapi skalanya sekarang itu udah bener-bener bikin khawatir. Udah kayak alarm bahaya yang nyala kenceng banget buat Indonesia. Gampangnya gini, brain drain itu kondisi di mana sebuah negara kehilangan orang-orang paling pintar dan terterampilnya. Mereka pindah, dan yang pindah itu bukan cuma orangnya, tapi juga keahlian, pengetahuan, sama potensi inovasi mereka yang harusnya bisa dipakai buat membangun negeri kita sendiri. Dan ini bukan angka main-main. Menurut Direktur Jenderal Imigrasi, tiap tahun ada sekitar 1.000 anak muda kita di usia produktif antara 25-35 tahun yang pindah kewarganegaraan jadi warga negara Singapura. Bayangin, 1.000 talenta setiap tahun, dan itu baru ke satu negara aja. Nggak heran kalau Dirjen Imigrasi Pak Silmi Karim sampai bilang ini alarm bahaya. Kenapa? Ya karena yang hilang itu bukan cuma warga negara, tapi aset masa depan bangsa. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin mereka sampai segitunya pengen pergi? Keputusan buat pindah negara itu kan nggak gampang ya, pasti kompleks. Biasanya ada dua faktor utama. Ada faktor penarik, hal-hal keren yang bikin negara lain kelihatan menggiurkan, dan ada juga faktor pendorong, hal-hal di dalam negeri yang bikin kita ngerasa, aduh susah banget ya kalau bertahan di sini. Oke, kita lihat faktor penarik yang paling jelas. Duit. Coba lihat perbandingan gaji rata-rata bulanan ini. Di Indonesia sekitar $344. Pindah sedikit ke Malaysia udah naik hampir 3 kali lipat. Dan lihat Singapura. Angkanya sampai $4.350. Wow, lebih dari 10 kali lipat. Angkanya udah bicara sendiri kan? Tapi ini bukan melulu soal gaji loh. Ada juga faktor pendorong dari dalam negeri yang bikin gerah. Banyak yang ngerasa udah sekolah tinggi-tinggi, tapi susah banget cari kerja yang pas. Terus ada juga perasaan kurang dihargai. Udah gitu lingkungan kerja kadang nggak suportif, fasilitas buat riset juga terbatas. Ini semua numpuk jadi frustrasi yang akhirnya bikin mereka mikir, kayaknya gue harus cari tempat lain deh. Nah pertanyaannya, jadi gimana nasib Indonesia kalau orang-orang terbaiknya terus-terusan pergi? Ini bukan lagi soal kerugian personal, tapi udah jadi kerugian besar buat kita semua sebagai satu bangsa. Lihat angka ini deh, 30. Ini adalah jumlah provinsi di Indonesia yang sampai sekarang masih kekurangan dokter spesialis. Ini salah satu dampak paling nyata dari brain drain di sektor kesehatan. Para ahli yang kita butuhin banget malah praktek di luar negeri. Ujung-ujungnya, pelayanan publik kita yang jadi korban. Dan efeknya itu kayak domino, merembet kemana-mana. Inovasi bisa mandek karena kita cuma jadi pengguna teknologi, bukan penciptanya. Pembangunan bisa melambat, kualitas pendidikan juga bisa menurun kalau dosen dan peneliti terbaiknya pada cabut. Akhirnya, daya saing negara kita di mata dunia ya ikut turun juga. Oke, kalau dengar sampai sini, kayaknya kabur itu pilihan yang logis banget ya. Tapi, tunggu dulu. Kehidupan di luar negeri yang kita lihat di medsos itu seringkali cuma sampulnya aja. Ada sisi lain di baliknya, sisi yang jarang banget diposting. Coba deh buka Instagram atau TikTok. Yang kita lihat kan biasanya apa? Slip gaji yang angkanya bikin melotot, belanja barang-barang mewah, liburan keliling dunia. Kelihatannya sempurna banget kan? Tapi pertanyaannya, apa yang nggak mereka tunjukkan ke kita? Yuk kita bandingin ekspektasi sama realitasnya. Ekspektasinya gaji besar, realitasnya biaya hidup di sana juga selangit. Ekspektasinya kerjaan santai, seringnya sih jam kerja justru lebih panjang dan nuntut. Ekspektasi bisa langsung hidup mewah, hati-hati, ada risiko eksploitasi, apalagi kalau lewat jalur yang nggak bener. Nah, ini poin yang krusial banget. Karena pengen cepet, banyak yang tergoda lewat jalur ilegal. Risikonya gede banget.
bisa ketipu agen bodong, kejebak kerja di kondisi yang parah. Dan yang paling serem, kalau ada masalah, kita nggak punya perlindungan hukum sama sekali. Mimpi indah bisa dalam sekejap berubah jadi mimpi buruk. Selain soal duit dan hukum, ada satu lagi harga yang harus dibayar, yang seringkali kita lupain. Harga psikologis. Hidup jauh dari keluarga, di lingkungan yang serba asing, itu bisa jadi beban yang berat banget buat mental kita. Penelitian psikologi nunjukin kalau kesepian itu bukan soal ada atau enggaknya orang di sekitar kita. Anda bisa aja ada di tengah kota paling ramai di dunia, tapi tetap ngerasa terisolasi. Perasaan nggak punya koneksi yang mendalam inilah yang bisa memicu stres, depresi, bahkan putus asa. Ini adalah harga yang nggak kelihatan dari merantau. Jadi setelah kita lihat dua sisinya, peluang yang menggiurkan di satu sisi dan risiko serta kenyataan pahit di sisi lain, kita sampai di sebuah dilema besar. Dilema yang mungkin lagi dihadapi sama banyak banget anak muda Indonesia sekarang. Dan jujur aja nggak ada jawaban yang 100% benar atau 100% salah. Mau pergi atau bertahan itu keputusan yang super personal. Tujuannya di sini bukan buat ngehakimin pilihan orang, tapi supaya kita semua sadar pilihan apapun itu harus diambil dengan mata yang terbuka lebar. Jadi apa dong yang bisa kita lakukan? Kuncinya satu, informasi. Kita harus jadi lebih kritis. Jangan telan mentah-mentah satu cerita sukses di media sosial. Cari tahu prosedurnya yang benar dan aman gimana. Dan yang paling penting, coba timbang baik-baik antara janji manisnya dengan semua kemungkinan resikonya. Pada akhirnya, pertanyaan ini balik lagi ke kita semua. Apa pilihan yang terbaik? Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat masa depan bangsa ini. Apakah itu dengan mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain, atau justru dengan bertahan di sini dan ikut berjuang biar keadaan jadi lebih baik? Dan mungkin pertanyaan yang paling mendasarnya adalah ini. Apakah jawabannya adalah melarikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri atau tetap tinggal untuk ikut membangun? Membangun negeri ini supaya generasi setelah kita nggak perlu lagi ngerasain dilema untuk kabur. Pilihan itu ada di tangan kita semua.